Oke, Wak, jadi kisah ini tuh hadir dari seorang perempuan yang bernama Vira. Vira ini cerita kalau keluarganya ini mulai mengalami kejadian-kejadian aneh sejak ibu dan bapaknya bercerai. Perceraian ini, Wak, ternyata bikin ibunya jadi orang yang berambisi kali. Ibu tuh langsung mengubah gaya pakaiannya, dia jadi sering bersolek, jadi sering dandan, dan tiba-tiba buka salon di samping rumahnya. Nah, nggak lama setelah salonnya buka, Wak, ibu ini langsung pergi ke dukun. Entah apa yang dilakukan sama ibu di sana, tapi yang jelas habis dari dukun itu, ibu nih jadi sering melakukan hal-hal yang gak lazim, Wak. Mulai dari mandi kembang, nabur sesajen, sampai ngebungkus barang-barang klinik pakai kain kafan gitu. Terus dikubur di halaman rumah. Vira pernah nanya, itu semuanya buat apa sih, Bu? Ibu tuh bilang kalau ini tuh adalah penarik yang mendatangkan rezeki katanya. Sebagai anak, Vira tuh gak berani mencampuri urusan mamanya, Wak. Tapi makin lama sikap ibu nih makin aneh. Ibu tuh berkali-kali balik ke dukun lagi. Dan pas pulang, Vira itu sempat ngeliat sekujur tubuhnya ibu ini dipenuhi huruf-huruf rajah yang ditulis pakai cairan minyak warna merah. Jadi rajah tuh macam tulisan, gambar, atau simbol-simbol yang diyakini punya kekuatan gaib. Dan cairan merah tadi kemungkinan adalah minyak Javaron. Namanya minyak yang memang sering dipakai buat ritual atau merawat benda-benda pusaka gitu loh, Wak. Pakai minyak Javaron itu. Nah, keanehan ibu juga nggak berhenti di situ aja. Kata Vira, ada malam-malam tertentu di mana ibu nih minta semua listrik di rumah itu harus dipadamkan. Lampu harus mati, Vira nggak boleh main HP, dan semua barang elektronik nggak boleh ada yang nyala. Jadi di suasana yang gelap gulita itu, ibu pun ngunciin dirinya, Wak, di kamar dan mulai melakukan ritual. Kebetulan malam itu tuh di rumah itu cuma ada Vira sama ibunya aja. Adiknya lagi nginep di rumah temennya, Wak. Dia punya adik. Vira yang ketakutan ini pun akhirnya cuma bisa ngumpet di dalam kamar gitu. Sepanjang malam itu Vira ini ngerasa hawa rumah ini jadi panas sekali, Wak. Vira juga dengar ada macam suara langkah kaki yang berlalu lalang di ruang tengah gitu loh. Nah, karena Vira nggak berani ngintip keluar, dia pun teruslah ngumpet lah itu di dalam kamarnya sampai pagi tiba. Nah, pernah juga pada suatu hari Vira ini lagi di rumah sendirian. Terus ibu ini tiba-tiba pulang, wajahnya pucat. Ditanya nyelam Vira, "Ibu kenapa, Bu?" Ibu cuma diam aja, Wak. Dia langsung masuk kamar kan. Nah, pas Vira nyusul nih ngetok pintu kamar ibunya, tiba-tiba dia dengar ibunya lagi nyinden Jawa, nyinden tembang Jawa. Ibu kenapa? Ibu terus tuh nyinden tanpa menghiraukan panggilan Vira dari luar kan. Vira yang mulai ketakutan langsung larilah ke kamarnya. Dah, beberapa waktu kemudian Vira dengar ibunya ngebuka pintu kamar, Wak. Terus berjalan keluar ya kan. Vira ngintip lah itu dari pintu kamarnya. Vira ngelihat ibu lagi jalan ke arah dapur. Lalu ibu ngambil pisau daging, Wak. Pisau daging. Terus langsung mencacah daging ayam utuh dengan keras macam itu, lagi emosi tuh. Tuh. Vira shock lah kan. Hah? Kenapa nih, Ibu? Dia cuma ngelongo aja sambil terus memperhatikan ibu. Nah, sadar ada yang ngeliatin, ibu ini tiba-tiba berhenti. Lalu dengan pisau yang masih teracung di tangannya ini, ibu menolehlah ke arah Vira yang lagi ngintip itu. Di situ ibu menatap Vira dengan tatapan tajam sambil tersenyum sinis. Refleks Vira langsung tutup, langsung dikunci ya pintu ya kan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon masuk di HP-nya Vira, Wak. Dan pas ditengok, kalian tahu yang nelpon siapa? Ibu. Lah, bukannya ibu lagi motong-motong ayam di dapur ya? Ini ngapa ibu telepon? Diangkatlah telepon tuh sama si Vira kan. Terus dari ujung sana terdengar ibu bilang, "Vira, kamu lagi di rumah? Ibu masih di pasar nih. Kita masak apa ya buat makan nanti?" Itu kata mamanya. Nah, pas dengar itu jantung Vira ini macam lagi langsung berhenti gitu loh, Wak. Kalau ibu lagi di pasar, terus tadi yang di dapur siapa? Ini loh waktu lagi teleponin ini, Vira masih dengar suara hentakan pisau itu, Wak, ya. Masih terdengar gak dapur. Vira bilang, "Bu, ibu di pasar. Ibu pulang jam berapa, Bu? Cepat, Bu, pulang ya, Bu, ya. Tolong cepat pulang," kata Vira. Iya, Nak. Ada apa kok nyuruh Ibu cepat pulang? Nggak apa-apa, Bu. Pokoknya Ibu cepat pulang ya, Bu, ya. Oh iya, Ibu pulang sebentar lagi. Tunggu ya, kata mama dekat telepon ini. Di momen menegangkan itu, Wak, rasanya waktu tuh berjalan lambat kali, kata Vira. Vira ini terus berdiam diri dalam kamar sambil menunggu ibunya pulang. Terus pas dia dengar pintu depan itu dibuka, spontan Vira langsung keluar lah kan, nemuin ibunya yang baru datang nih. "Bu, Ibu, tadi di dapur ada orang yang mirip kali sama Ibu. Dia lagi motong-motong ayam, Bu. Itu siapa, Bu, ya? Ternyata Ibu lagi di pasar. Terus yang di dapur tuh siapa?" Dengar cerita Vira, ibu cuman senyum santai aja, Wak. Senyum. Sambil dia usap-usap rambutnya Vira, ibu bilang, "Udah, gak usah takut. Itu teman ibu kok. Dia baik." Apa yang ibu sampaikan itu tetap gak bikin Vira tenang sama sekali. Ya gimana mau tenang, Wak? Vira tetap takut lah. Borong dia baru aja ngeliat sosok yang nyerupain ibunya ya kan. Ditambah